It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Siapa sih yang nggak kenal sama Louis Ko? Nah, dia tuh nggak hanya dikenal sebagai aktor yang sering jadi jagoan, tapi dia juga memiliki karakter yang baik dan juga suka membantu. Bahkan nih ya, dia tuh pernah ngebangun lebih dari 100 bangunan sekolah dan rajin memberikan bantuan amal. Nah, luar biasa itu kan. Jadi memang keseharian dia juga merupakan orang yang mempunyai karakter yang baik. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki reputasi baik ke banyak orang ya. Ketika dunia perfilman Hong Kong diterpa krisis karena COVID-19, Louis Ko ini tetap melakukan kegiatan-kegiatan amal dan malah dia bareng-bareng nih beberapa artis top Hong Kong lainnya malah menerima tawaran-tawaran main film, bahkan film yang notabene kelas B atau yang biasa-biasa aja, bukan box office, bro. Iya. Atau mungkin yang ceritanya yang biasa-biasa aja kan gitu ya. Bukan apa berbudget besar. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kita akan bahas ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita semua mengingatkan untuk teman-teman Family Seeker jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Bantu share-share video-video kita biar kita makin viral ya guys ya. Mainkan. Louis Ko ini lahir di tanggal 21 Oktober 1970. Dia itu mengawali karirnya sebagai seorang model yang menjelma menjadi seorang aktor yang sukses. Dan dia tuh mulai dikenal publik sejak ikut terlibat di serial The Condor Heroes tahun 1995. Nah, sejak itu dia malah lebih banyak terlibat bikin film layar lebar daripada serial TV. Nanti kalau kalian lihat ya, itu beda banget Louis Ko tahun 95 sama Louis Ko yang sekarang. Asik. Karena tahun 95 masih putih. Iya. Nanti kita bahas ya. Penerimaan publik terhadap Louis Ko ini ternyata sangat baik sekali. Iya. Dan film-film di mana ia terlibat juga cukup sukses ya. Betul. Tapi memang Louis Ko ini puncak popularitasnya sebenarnya di awal tahun 2000-an. Tapi sih menurut gue pas tuh ya. Momennya ya. Momennya pas. Karena waktu era 90-an, Hongkong itu udah mulai agak bergeser zamannya ya. Karena begitu masuk era 2000-an itu udah nggak tahun 90-an ya atau 80-an gitu. Soalnya tahun 90-an tuh kan ada eranya Empat Raja Langit tuh ya kan. Nah jadi setelah era Empat Raja Langit ini selesai gitu kan, baru masuk eranya Louis Ko. Pas jadi menurut kita ya. Ya gue sih setuju tuh bro, karena waktu awal-awal 2000-an Empat Raja Langit tuh udah mulai beda ya. Udah beda. Nggak sekondang tahun 90-an. Mungkin juga, ya ini menurut kita ya, drakor itu udah mulai dari Korea ada. tuh mulai gencar. Ya waktu itu karena Jepang sama Korea udah mulai ada tuh. Gitu. Beberapa film terbaiknya Louis nih menurut gua ya. Ada kayak Zoo Warriors alias Legend of Zoo. Wah itu keren banget filmnya. Itu di tahun 2001. Itu ada Ekin Cheng juga. Kita udah bawain ya. Bawain dong. Terus ada Throwdown di tahun 2004, lalu ada Robin Hood bareng Jackie Chan di 2006. 2006 itu ya. Nah kalau yang kemarin-kemarin kan filmnya tuh agak action. Kalau Robin Hood ini komedi bro. Komedi ya. Tentu dia bisa masuk ke genre komedi juga ya. Dan film ini sukses. Sukses karena filmnya bagus. Lalu ada Overheard di tahun 2009. Ada Drug War di 2013. Lalu ada Paradox di 2017. Nah menurut gua tuh yang belum lama dia bikin itu yang keren banget. Filmnya tuh judulnya Dynasty Warrior tahun 2021. Nah ini film ini adaptasi dari video game yang populer, Three Kingdoms ya. Three Kingdoms. Jadi Dynasty Warriors itu kan based on video game. Betul. Tapi cerita Dynasty Warrior ini dari itu Three Kingdoms yang si Cukeliang. Kita juga sudah bawain Cukeliang ya. Atau kita nanti bikin yang versi terbarunya Cukeliang. Boleh ya. Sebenarnya sih banyak banget film-film dia tuh Family Seeker yang nggak mungkin kita sebutin satu-satu ya. Karena Louis Ko ini termasuk orang yang produktif banget main film di Hong Kong. Betul. Nah sampai-sampai tuh dia yang tadi kita cerita ya rela main di kelas B gitu ya. Padahal dia seorang superstar loh statusnya. Ya mungkin kalau misalnya udah superstar itu dia paling tidak mau main di film-film kelas B karena kan menjaga reputasinya. Tapi gue emang beberapa kali nonton beberapa filmnya Louis Ko tuh nggak bagus bro.
Ya, mungkin itu yang kelas B-nya, Bro. Iya. Tapi karena ada Luisco, jadi gue tonton. Nah, kenapa sih Luisco ini mau akhirnya atau rela yang kita sebut rela ya main di film-film kelas B? Jadi ceritanya tuh sejak COVID, nah industri perfilman Hong Kong tuh terpuruk ya, dan banyak kru film atau orang-orang yang terlibat dalam film-film itu tuh jadi nganggur dan mereka jadi kesulitan ekonomi. Karena kan ketika orang bikin film itu yang terlibat tuh banyak sekali. Banyak. Bro, itu mungkin ada bisa sampai 50 orang ada. Belum lagi nanti yang bagian editingnya, produksinya. Nah itu semua rata-rata nganggur. Nganggur karena COVID ya. Malah banyak artis-artis top yang ngurangin keterlibatan di film karena masih COVID. Iya betul. Ya mungkin yang tadi gue bilang ya. Takut lah. Superstar ini juga mungkin dia mikir ngapain gue main yang kelas B ini menurunkan reputasi dia gitu kan. Jadi banyak yang ya nganggur juga gitu ya. Jadi sebaliknya, beda sama Luisco. Ya ini. Ya. Dia malah dengan adanya kejadian ini dia ngerasa terbeban nih untuk membantu para kru dan orang-orang yang biasa terlibat di produksi film. Ya betul. Ya, karena gini bro, mungkin dia bukan orang yang super kaya gitu kan. Waktu COVID ini dia mungkin juga kalau membantu orang dengan hanya ngasih uang kan seberapa sih uang dia gitu maksudnya. Nah dengan cara dia bekerja di sini gitu kan, malah orang-orang tuh jadi punya dapat uang gitu kan. Itu mulia sekali loh. Hampir semua tawaran main film mulai dari box office sampai film yang kalau boleh dibilang nih skripnya jelek dia terima. Alasannya sebenarnya simple ya guys ya. Dan kalau menurut gua cukup mengharukan juga. Betul. Jadi Luisco ini sadar kalau ia adalah seorang aktor yang banyak dinanti-nantikan keterlibatannya di film. Betul. Nah, makanya kayak lu tadi cerita kan, ini kok ceritanya jelek tapi karena Luisco yang main, lu nonton gitu kan. Dan biasanya di mana film ia terlibat itu sukses secara penjualannya. Betul. Nah jadi jelas ya, karena alasan COVID ini, dia tuh ingin terlibat sebanyak-banyaknya di film-film yang ditawarkan semua ke dia. Tujuannya agar dunia perfilman Hong Kong ini masih bisa hidup kembali, terutama untuk para kru dan orang-orang yang diproduksi film ini biasanya jadi punya penghasilan lagi gitu. Gila ya, kalau menurut gua ini mulia banget ya. Mulia. Untuk seorang superstar rela main film yang biasa-biasa aja demi tujuan yang lebih besar. Dan dari sekedar cari uang atau popularitas, karena menurut dia udah punya semua. Dan misalkan dengan dia terlibat, film itu sukses, film itu menghasilkan banyak uang. Jadi kru-krunya ini bisa hidup lagi. Itu dia. Ya kan, menurut gua pribadi ini Keren. Orang yang pribadinya keren banget ya. Dan nggak banyak loh orang-orang dengan kebaikan seperti ini. Betul. Tapi family seeker ya namanya seorang artis, Public figure yang punya netizen gitu ya. Banyak yang lihat ya, mantau. Sudah melakukan hal-hal yang baik. Begini pun juga masih netizen itu masih mencari-cari kesalahan dia atau kejelekannya ya. Ada aja celah kejelekannya. Dan dia tuh sampai digosipin kalau Luisco ini miskin gitu ya. Terpuruk lah, jatuh gitu kan maksudnya. Karena alasannya tuh dia nggak punya rumah sendiri. Dan dia tuh dibilang ketergantungan narkoba sampai uangnya habis. Apa iya sekelas Luisco ini miskin ya? Itu dia. Karena dia itu belum lama aja sanggup beliin orang tuanya yacht. Gila ya, duitnya banyak. Ternyata guys, Luisco ini dia tuh sebenarnya rajin beramal. Cuman ada aja orang-orang yang nggak suka. Karena apa? Ketika dia melakukan amal, dia tuh amalnya diam-diam. Nah itu dia, nggak diekspos. Ketika ada gempa tuh ya, gempa besar di China tahun 2008, dia itu mendonasikan pendapatannya dari main film untuk membantu para korban gempa. Dan dia tuh hebatnya apa? Melakukan ini dengan secara diam-diam. Bahkan ketika ditanya sama wartawan, dia tuh nggak mau komentar. Nah hebat kan? Nah itu dia tuh. Ya apakah yang seperti ini bisa disebut miskin gitu kan? Luisco juga memiliki banyak yayasan amal ya. Kegiatannya itu banyak membantu untuk orang-orang yang membutuhkan, menyalurkan dana-dana dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya
charity lah. Charity ya. Semua ini dia lakukan secara diam-diam dan tidak terekspos oleh media. Nah itu hebat. Ini keren banget ya guys ya. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri aja nggak tahu ya nggak? Ya bedalah sama artis-artis lokal ya yang suka ngasih tapi untuk konten ternyata ya. Buat naikin popularitas ya guys ya. Ya itu sih kita bukannya nyindir ya, tapi memang ya kalian semua juga pernah nonton ya konten-konten itu dan gitu kan. kenyataannya memang seperti itu. Ya, menurut gua beda kelas lah ya. Iya sih. Ya tetap ya family seeker yang tadi kita pernah bilang juga ya. Setelah dia beramal juga gitu kan, masih aja ada gosip. Ada pro kontranya. Ada pro kontranya mengenai apa yang dia lakukan nih ya. Dia tuh bilang, maksudnya gini, netizen tuh ada yang bilang ngegosipin kalau uang yayasan ini tuh adalah uang para mafia dan itu tempat untuk mencuci uang. Aduh, gila ya. Tapi karena ini semua nggak benar, jadi Luisko nih nggak pernah berkomentar. Jadi dia cuekin aja. Santai aja deh. Karena memang hal ini pun tidak pernah terbukti ya guys ya. Nah itu. Jadi berita-berita miring seperti ini tuh nggak ada nggak ada pembuktiannya sama sekali. Betul. Gitu. Memang lidah itu tidak bertulang. Kalau bertulang tuh keras gitu. Jadi sampai hari ini pun Luisko itu cuek aja dan dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan amalnya yang tidak terdeteksi oleh media. Ya. Nah, Family Seeker, sekarang kita akan membahas tentang percintaannya. Ini yang sebenarnya bumbunya ya. Bumbu ya betul. Jadi Luis ini memang sampai sekarang tuh belum nikah. Ya kadang-kadang single, kadang-kadang juga punya pasangan atau alias ganti pasangan, tapi sama wanita ya. Tapi menurut gue wajar ya, dia kan udah ganteng, keren, baik, aktor yang sangat sukses, berkarisma. baik. Oh iya sih. Dan dia secara karakter banyak disukain orang-orang ya. Oh iya. Karena kebaikannya ini, betul, ya kan. Betul. Ya jadi wajar kalau misalkan dia sering dikelilingi para wanita cantik. Iya kan? betul. Bahkan dia tuh dijulukin pangeran gosip. Karena cewek-cewek yang dekat sama dia tuh banyak dan nggak jelas statusnya. Emang ada yang benar gitu kan? Memang pacaran, ada juga yang memang gosip ya. Atau apa? TTM, teman tapi mesum. Bisa jadi. Karena hal ini nih ya, percaya atau enggak, jadi Luisko ini tidak pernah mengkonfirmasi berita mengenai kedekatannya dia dengan para wanita. Oh hebat ya. Ini playboy sejati kalau kata gua. Jadi dia emang cuek aja. Tentang amal juga dia cuek. Nggak mau komentar. Tentang cewek apalagi. Jadi selama 25 tahun nih kiprahnya Luisko di dunia hiburan Hong Kong. Itu banyak banget para wanita yang pernah singgah nih. Kita bahas ada beberapa ya. lah. Ada beberapa wanita yang kondang ya. Yang pernah dekat sama si Luisko ini ya. Luisko ternyata pernah punya hubungan spesial nih sama Sammy Cheng. Oh, kita udah pernah bahas juga Sammy Cheng ya. Jadi katanya mereka itu ketemu waktu main film bareng di tahun 98. Oh, Cinlok. Serial TV lah. Ya, padahal waktu itu Luis tuh masih punya pacar, gosipnya. Itu juga nggak jelas. Ya kan? Jadi hubungan mereka tuh cuma 2 bulan. Namun namanya cinta lama belum kelar. CLBK ya. Ketika mereka syuting bareng di tahun 2001, jadi ini lagi lah. CLBK maklar lagi. Itu filmnya apa tuh bro? Yang 2001. 100 Year of Good Combination. Main bareng tuh ya. Bareng. Jadi mereka tuh abis syuting bareng itu sering terlihat bersama. Sampai katanya gosipnya si Sam ini sering nginep di apartemennya Luis. Karena ngapain nginep? Kurang tahu bersih-bersih kayaknya. Enggak. Jadi ngapain bro? Belajar ini, baca skrip. Gitu bro. Iya. Mendalami peran. Lu dulu sering ya? Nginep ya? Nah jadi karena ada buktinya, foto-fotonya. Jadi ini yang kita ceritain lah. Betul. Ini agak lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan ya, karena ada foto-fotonya gitu ya. Nah cuman isunya tuh mereka putus karena si Sam ini teh control freak guys. Control freak tuh kayak gimana ya? Control freak tuh kayak misalkan dipecut bro. Nurut tuh, kalau nggak nurut gue pecut. Aduh gila itu ya. Nah jadi si Luis kan nih orangnya tipe petualang. Petualang. Don Juan. Iya. Don Juan ya. Bosen kayaknya. Anjir. Pengen kesana sini. Dia pecutnya pengen ganti dia. Bisa jadi. Oke.
Nah, selain sama si Sam ini, sebenarnya Louis itu banyak banget digosipin sama ciwi-ciwi, guys. Kayak artis dan juga penyanyi Miriam Yeung. Lalu ada artis Jessica Swan yang katanya tuh sampai mau merit loh sampai si Louis. Lalu ada siapa? Angela Baby. Yang pernah kita bahas ya. Gosipnya si Angela ini mau ceraiin suaminya demi Louis Ko. Wes, maksudnya kuat dia. Padahal Louis Ko udah tua ya. Ada juga aktris cantik Taiwan, Jo Chen dan Amber Kwok. Bahkan ada juga host TVB yang namanya Natalie Wong, guys. Jadi banyak sebenarnya wanita-wanita yang singgah di pelukannya Louis Ko ya. Mantap. Don Juan. Lu kalau cewek juga kayaknya luluh ya? Enggak, bro. Bukan tipe. Anjir. Tipenya gimana? Tipenya gimana dong? Gue ngeri. Nah, jadi si Louis ini tuh pernah bilang kalau hubungan dia tuh sama para wanita-wanita yang pernah singgah. Gue mau ngomong banyaknya gimana ya? Wanita yang pernah singgah. Nah, itulah ya. Itu kandas tuh karena mereka tuh kurang punya banyak waktu untuk bersama. Jadi nggak pernah sampai ke titik serius ya. Betul. Dan ya kurangnya ada saling pengertian satu sama yang lain gitu kan. Ya itu karena apa terjadinya? Karena nggak ada quality time. Jadi kurang punya greget lah relationship-nya ya nggak? Ya sekedar buat having fun. Atau buat apa ya? Having yang lain. Iya. Nah, setelah kita lupakan lah ya ciwi-ciwi yang pernah singgah di hatinya Louis Ko. Kita punya satu fakta unik nih guys ya, yang seperti kita tahu warna kulitnya Louis Ko ini kan agak gelap nih, agak tanning lah. Iya, tanning. Nggak kayak aktor Chinese kebanyakan. Eksotis. Iya. Kalau yang lain kan putih deh, kayak Putih, Andy Lau walaupun nggak terlalu putih tapi relatif putih, lebih terang lah ya kulitnya. Ternyata ini memang hasil tanning. Oh, sengaja ya, sengaja sama diri tanning. Jadi Doi itu emang rajin berjemur sampai-sampai di rumahnya tuh ada lampu-lampu UV buat tanning. Niat banget ya. Menurut pengakuan dia, emang dia sengaja bikin kulitnya agak gelap karena dia nggak suka make up. Males di make up dia itu. Iya. Soalnya kalau misalnya kulitnya udah tanning, di make up nggak ngaruh. Jadi belang, bro. Oh iya, ternyata emang bener ya? Iya, kadang-kadang mukanya dia agak putih, si lehernya hitam. Oh iya. Kalau gue lihat sih memang kayak si Louis ini kan dia pernah kelihatan kakinya gitu. Kakinya pun ini bro, tanning. Tanning ya? Dia emang rata. Sampai selangkangannya juga tanning. Nah, itu lah yang ngecek. Jadi dengan kulit hasil berjemur atau tanning ini dia bisa hemat banyak waktu karena nggak perlu di make up. Unik juga sih alasannya. Unik ya. Tapi memang sih kalau menurut gua pribadi dengan dia berkulit tanning lebih macho, bro. Lebih gagah gitu. Lebih gagah gitu ya. Gue sih setuju sama yang lu bilang. Nah, iya. Jadi lebih gagah ya, lebih keren ya. Lebih keren. Karena gue pernah lihat Louis Ko versi masih putih. Iya. Nah itu di film The Kind of Heroes. Yang pertama tadi ya. Di awal-awal karirnya, jadi kulitnya dia masih putih banget. Putih banget. Jadi kayak kurang macho gitu ya. Kurang cocok jadi penjahat. Iya. Karena kan Louis Ko itu di film-film kadang dia jadi penjahat juga. Iya, betul. Nggak selalu jadi jagoan. Betul. Bahkan dia jadi komedian juga. Iya, betul. Nah ternyata ini warna kulit yang tanning ini biar lebih saru, bisa ngeblend sama perannya. Perannya dia bagus. Guys, kita sebagai fansnya Louis Ko nih memang menantikan sekali kelanjutannya film Dynasty Warrior nih. Jadi semoga segera rilis karena kan waktu ending yang Dynasty Warrior ini agak ngegantung. Jadi gue berharap memang ada lanjutannya. Betul. Dan moga-moga juga Louis tetap produktif main film-film yang lebih keren-keren dari film sebelumnya. Atau bahkan main film komedi lagi ya. Kayak yang Robin Hood bareng Jackie Chan itu tuh lumayan lucu tuh. Betul. Ya siapa tahu dia bisa collab sama Stephen Chow gitu. Iya, ada salahnya. Betul ya. Oke guys, kalau kalian suka sama video kita ya kali ini, jangan lupa nih